Zulhijjah tahun 1447 Hijriah atau yang jatuh pada hari Rabu 27 Mei tahun 2026 Masehi. Tentunya atas kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tentunya umur panjang, kesehatan sudah menjadi kewajiban pada kita semua untuk selalu bersyukur dan menjadi hamba yang bertakwa. Sebenar-benarnya takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat marilah senantiasa kita haturkan keharibaan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh revolusioner, sebagai pribadi yang menjadi tauladan, sebagai contoh yang baik dalam kehidupan kita. Tentunya sudah menjadi kewajiban untuk kita semua untuk senantiasa memberikan syafaat atau mengucapkan salawat, karena kelak kita akan mengharapkan syafaat tentunya dari baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Baitur Rasyid Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Hendra, yang tentunya menjadi pilar penting hidupnya siar-siar di tengah masyarakat kita, khususnya di lingkungan Mushola Baitur Rasyid beserta pengurus dan juga jajaran Mushola Baitur Rasyid. Yang alhamdulillah pada hari ini guru kita Al-Ustadz Haji Erwin Sutarto SAG MPD, yang alhamdulillah Allah memberikan beliau kesempatan untuk bisa mengisi yang hari ini, di mana beliau akan bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, yang insya Allah tentunya akan menjadi khotib. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat Idul Adha pada hari ini atau jemaah Mushola Baitur Rasyid, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Izinkan menyampaikan susunan acara sholat Idul Adha pada hari ini. Yang pertama tentunya pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Panitia, yang insya Allah nanti Bapak Marwan berkaitan dengan pelaksanaan Idul Kurban tahun ini. Kemudian yang ketiga sholat Idul Adha dan juga ceramah. Yang keempat insya Allah nanti kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban, yang tentunya syarat sekali maknanya yang bisa kita ambil sebagai hikmah, menjadi tauladan kita, yang tentunya anak-anak kita nanti kalau bisa dihadirkan, dipertontonkan agar memiliki referensi pengalaman tentunya. Karena memang hari ini di tengah kemajuan zaman banyak sekali putra-putri kita yang sudah terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh kemajuan. Yang kelima tentunya pendistribusian. Pendistribusian hewan kurban juga insya Allah setelah kurban tentunya ya. Jadi menunggu di rumah, siapkan bahan-bahannya. Insya Allah nanti panitia akan mendistribusikan ke rumahnya masing-masing. Itu saja mungkin susunan acara berkaitan dengan pelaksanaan Idul Kurban. Maka kita sampaikan, kita mulai saja, yaitu dimulai dari sambutan Ketua Panitia kepada Pak Marwan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak, Ibu, seluruh jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan nikmat sehat dan panjang umur untuk menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya atas nama panitia Idul Adha 1447 Hijriah Musholah Baitur Rasyid menyampaikan beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Pertama, perihal penerimaan hewan kurban. Sampai dengan saat ini kami dari panitia telah menerima hewan kurban berupa 2 ekor sapi dan 21 ekor kambing. Adapun nama-nama sahibul kurban sebagai berikut. Untuk sapi pertama atas nama Ibu Titin Purwanti RT 9 RW 46, pahalanya untuk diri sendiri dan keluarga. Kemudian Ibu Karsina RT 9 RW 46, pahalanya untuk diri sendiri dan keluarga. Rafardan Ardiansah RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Ibu Darwanti binti Amir RT 9 RW 46 diri sendiri dan keluarga. Ananda Elfazio Fernanda RT 9 dan RW 46. Akseo Fenandra RT 9 RW 46 dan almarhum Bapak Narto RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Untuk sapi kedua atas nama Muhammad Badrudin RT 12 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Ibu Sindar Sundari RT 12 RW 36, palanya untuk almarhum Ibu Sundarsini binti Kromo Sungkono. Yang ketiga Bapak Yuli Suryanto RT 12 RW 36. Yang keempat Ambar Fajri RT 12 RW 36, pahalanya untuk diri sendiri dan keluarga. Yang kelima Bapak Jumono RT 12 RW 36, pahalanya untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keenam Bapak Jul Harman RT 12 RW 36, diri sendiri dan keluarga. Yang ketujuh Ibu Dwi Darwanti RT 12 RW 36, pahalanya untuk diri sendiri dan keluarga. Adapun untuk list pengkurban kambing, yang pertama Bapak Muhammad Marwansyah RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang kedua Bapak Slamet RT 12 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Ibu Siti Mualimah RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keempat Aisyah Nuril Aziza RT 9 RW 46. Yang kelima Alfian Wahyu Ramadan RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keenam Saiful Bahri RT 16 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ketujuh hamba Allah dari RT 16 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang kedelapan Ibu Sulistiowati RT 11 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang kesembilan Bapak Heri Trianto RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ke-10 Ibu Indah Kusumawati RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ke-11 Bapak Teguh Hartono RT 11 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ke-12 Bapak Amin RT 12 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Ke-13 Ibu Wike Marlinawati RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Ke-14 Bapak Muhammad Rifai RT 16 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ke-15 Bapak Edwin Widianto RT 12 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ke-16 Fikri Ismail RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Ke-17 Bapak Febri Galang RT 11 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Nomor 18 Rio Wibowo RT 12 RW 36, pahalanya untuk almarhum Bapak Pritono. Ke-19 Bapak Isnu Bakhtiar RT 9 RW 46 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang ke-20 Ibu Ika Novita RT 12 RW 36 untuk diri sendiri dan keluarga. Yang terakhir Bapak Gani RT 12 RW 36, pahalanya diniatkan untuk diri sendiri dan keluarga.
Tidak lupa kami haturkan syukur dan rasa terima kasih yang begitu besar atas segala kepercayaan dari niat baik Bapak dan Ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya kepada kami. Insya Allah mudah-mudahan kami selaku panitia dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Semoga niat baik dan semua hamba Allah yang berkurban mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah. Yang kedua, kami selaku panitia memohon bantuan kepada bapak-bapak sekalipun untuk ikut serta berpartisipasi untuk membantu pelaksanaan pemotongan hewan kurban yang insya Allah akan dilaksanakan setelah sholat Idul Adha ini. Serta kepada seluruh kaum muslimin, kami juga mengharapkan kehadirannya untuk menyaksikan proses pemotongan hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur dalam menunaikan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir, tidak lupa ucapan terima kasih saya persembahkan secara mendalam kepada seluruh sohibul kurban dan seluruh panitia yang telah membantu dari awal hingga akhir nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencatat dan menerima setiap langkah baik kita dalam menunaikan apa yang diperintahkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Atas nama panitia saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah jika dalam pelaksanaan kegiatan sholat Idul Adha ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi waktu dan kesempatan untuk memperbaikinya di masa yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah melaporkan para pekurban. Tentunya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak Ibu jamaah yang telah berkurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala hajat dan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kami juga sebelum menutup kegiatan ini ya sebagai MC tentunya mengucapkan atau mewakili pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya bila sarana atau tempat yang disediakan tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu jamaah, mohon dimaafkan dari hati yang paling dalam. Mudah-mudahan ke depan kami selaku pengurus atau panitia bisa memberikan layanan ibadah yang terbaik pada Bapak Ibu semuanya. Demikian. Jadi kita masuk ke acara inti tentunya sholat Idul Adha dan juga ceramah kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Erwin Sutarto. Kami persilakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, lillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira,
وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا ورحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على معاندين. يا رب اختم لنا منك بالخير ويا خير الناشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa nura wa busyra lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin wa qala fi ayatil ukhar fasolli li rabbika wanhar. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Subhanallah burkata wa asilah. La ilaha illallah Allahu akbar. Masyarul muslimin, jamaah salat Idul Adha Musalla Baitur Rasyid rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya kita di pagi yang indah ini bisa berkumpul bersama, menikmati hangatnya sinar mentari dan segarnya udara di pagi hari nan cerah ini. Pagi hari tadi mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil sebagai ekspresi mengagungkan ilahi, serta telah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat Idul Adha di tahun Hijriah 1447 Hijriah sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah dipanjangkan usia, dianugerahi hidup sehat, sehingga sampai bisa menikmati kembali Idul Adha di tahun 1447 Hijriah ini. Tidak terasa waktu lekas berlalu, masa berjalan cepat, bergerak bagikan angin bertiup. Begitu singkat waktu kita rasakan, bertanda betapa akhir perjalanan hidup semakin dekat. Umur kita semakin pendek, memangkas kesempatan bersama, berlama, tinggal di dunia dan kuburan yang kita benci, kita akan menemani dan mendekati di dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha rahimakumullah. Pada Idul Adha yang penuh berkah ini kita diingatkan kembali pada sebuah kisah agung yang menjadi fondasi spiritual umat Islam, yaitu keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sosok yang diuji dengan berbagai ujian berat, namun tetap menunjukkan keimanan dan ketakwaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Puncak ujian itu adalah ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya yang dikasihinya, Nabi Ismail alaihissalam. Peristiwa luar biasa ini bukan sekadar kisah pengorbanan, tetapi juga simbol keikhlasan, ketundukan, dan kepercayaan spiritualitas yang tidak ada bandingannya. Kisah Nabi Ibrahim dan keluarganya merupakan contoh teladan yang baik bagi kita semua. Teladan dalam keimanan yang kuat, teladan dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah tanpa ragu sedikit pun. Sedikitnya ada 4 hal yang bisa kita ambil sebuah uswah, contoh yang baik dalam kehidupan kita. Yang pertama, Nabi Ibrahim memiliki spiritualitas keagamaan yang tinggi, sehingga dengan ikhlas melakukan penyerahan diri mutlak kepada Sang Pencipta. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa puncak spiritualitas adalah kepatuhan, totalitas tanpa ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 131,
iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduklah dan patutlah ya Ibrahim. Ibrahim menjawab, aku tunduk, aku patuh kepada Tuhan semesta alam. Al-Baqarah ayat 131. Spiritualitas seperti inilah yang membuat Nabi Ibrahim mampu meletakkan pisau di leher putranya demi cinta dan taat kepada perintah Sang Khalik. Pencipta alam semesta, melebihi cinta beliau kepada apapun yang dimilikinya. Kedua, Nabi Ibrahim memiliki kesadaran sosial yang melampaui egoisme dirinya. Ajaran berkurban bukan tentang pengorbanan darah atau daging hewan yang disembelih, tapi berisi ajaran tentang kepedulian kepada sesama sebagai salah satu bagian dari indikator ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakiyanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridaan Allah, tetapi ketakwaan darimulah yang dapat mencapainya kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Masyarul muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat, kita diingatkan untuk menghilangkan tembok pemisah antara orang kaya dan orang miskin. Diingatkan pula untuk membagi kekayaan yang dimilikinya kepada orang lain yang membutuhkan, sebagai bagian dari kesadaran bahwa kita itu hidup bersama dan bermasyarakat. Ketiga, Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan intelektual yang mampu melahirkan keterbukaan melalui dialog. Nabi Ibrahim tidak memaksakan perintah Allah secara otoriter kepada anaknya, tetapi beliau mengajak dialog secara terbuka dan demokratis kepada Ismail sebagai sebuah bentuk kecerdasan emosional dan intelektual yang sangat tinggi. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102 yang berbunyi, falamma balagha ma'usaiya qala ya bunaya ini ara fil manam anni azbahuka fanjur maza tara. Yang artinya maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka firkanlah apa pendapatmu wahai anakku Ismail alaihissalam. Sikap kesediaan untuk berdialog dan keterbukaan menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita, dalam rangka membangun komunikasi yang sehat dan cerdas dengan generasi muda agar terjadi interaksi sehat antar anggota keluarga. Begitu pula anak akan terdidik untuk bersikap demokratis, terbuka, dan mampu menyerap inspiratif yang positif. Keempat, Nabi Ibrahim memiliki moralitas yang terpuji. Ibadah korban pada hari raya Idul Adha adalah simbol perjuangan melawan hawa nafsu kebinatangan. Nabi Ibrahim berhasil melawan godaan setan yang terkutuk, merayu agar membatalkan perintah Tuhan. Tapi Nabi Ibrahim tidak bergeming, tetap melaksanakan perintah Allah SWT yang ia yakini kebenarannya. Inilah integritas moral yang sesungguhnya. Maka Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 33 dan 34, wa inna min si'atihi la Ibrahim idja'a rabbahu biqalbin salim. Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongan Nuh. Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali lagi khatib tegaskan bahwa Idul Adha bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga menyembelih ego, keserakahan, dan individualisme yang dimiliki oleh kita semua. Dalam konteks kehidupan modern, terutama di era digital saat ini,
Tantangan egoisme dan keserakahan semakin kompleks dan menguat, sehingga banyak orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi telah membuat manusia makin dekat dengan orang yang jauh, tetapi kadang makin jauh dengan orang yang dekat. Kita mudah terhubung dengan dunia luar melalui media sosial, tetapi sering lalai terhadap kondisi tetangga di sekitar kita. Media sosial melahirkan sikap individualistis dan antisosial. Untuk itu, mendalami kisah Nabi Ibrahim akan melahirkan kecerdasan sosial. Walaupun kita sibuk bermedia sosial, selayaknya di era digital ini kita tetap mempunyai kepedulian sosial. Dalam hal ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti membantu sesama melalui donasi online yang amanah, menyebarluaskan informasi yang benar dan bermanfaat, menghindari berita hoax, fitnah, dan ujaran kebencian. Gunakan teknologi untuk memperkuat ukhuwah wal Islam, bukan sebaliknya dipakai untuk memecah belah, menggonceng, memfitnah, mengkeroyok, dan mensabotase terhadap suara hak yang menjadi hak orang lain untuk berbuat kebaikan dalam hidupnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Kurban yang kita lakukan hari ini juga mengandung pesan kuat tentang distribusi keadilan sosial. Daging kurban dibagikan kepada yang membutuhkannya sebagai bentuk solidaritas dan empati yang terhadap mereka yang memerlukan uluran bantuan, di mana kondisi hari ini masyarakat kurang mampu makin banyak jumlahnya, sehingga dengan kondisi ekonomi semakin kurang baik, krisis global mempengaruhi kondisi ekonomi sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Masyarul muslimin rahimakumullah. Untuk itu, marilah kita jadikan Idul Adha ini sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang aktif di media sosial, tetapi pasif dalam membantu sama aktif di dunia digital, tapi pasif di dunia nyata. Kisah Nabi Ibrahim dan Idul Adha memberikan pelajaran kepada kita bahwa beriman itu harus dinyatakan dalam bentuk aktivitas positif. Iman yang kuat adalah keyakinan yang dijawantahkan dalam bentuk amal soleh atau amal yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, tetangga, serta masyarakat, serta bermanfaat bagi keselestarian alam semesta. Iman yang hidup seorang tidak hanya memiliki kesolehan individual, tetapi juga memiliki kesolehan sosial. Kurban adalah salah satu bentuk kesolehan sosial yang berimplikasi kepada keragaman kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di akhir khutbah ini, khatib mengajak diri khatib dan mengajak para jamaah sekalian, mari kita semua memanfaatkan kesempatan yang ada untuk selalu berbuat baik, mumpung umur masih ada, mumpung sehat masih ada, mumpung kuat hidup di dunia, mumpung napas masih ada. Semua itu kita lakukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan hidup oleh Allah yang telah disampaikan kepada kita, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sungguh alangkah indahnya jika umur yang tersisa ini kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sehingga menjadi umur yang dipenuhi kasih sayang Allah, umur yang dipenuhi barokah Allah. Harta yang kita punya, mari kita gunakan untuk kepentingan kebaikan, kita gunakan untuk meraih kemenangan di akhirat yang abadi. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, di alam barzah, tanpa iman, tanpa teman, tanpa pahala, tanpa kawan, tanpa korin yang membela kita dalam kubur kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur yang panjang, umur yang barokah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang soleh, istri kita istri yang soleh, anak kita anak yang soleh dan solehah, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Barakallahu lana wa lakum wa nafa'ana wa ikum fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zin wa an'im wa tafaddal wa barik
بجلالك وكمالك على زين عبادك Allahumma sholli. واشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرام سيدنا ومولانا محمد Allahumma sholli وعلى sallam. آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir, walhamdulillah kasir, wa subhanallah bukrata wa asilah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah ilham, alhamdulillah rabbil alamin. Hamda yuafi nima yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yang bagi lijakri wa azimi stonik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama sholaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tahtimna bisu'il khatimah wahtimna bihusnil khatimah. Allahumma jal hayatana ziyaratan fi kulli khair waj'al mautana rahatan min kulli syarr. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuru ala in majidkum wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله